Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola dan yang juga merupakan viewers, subscribers dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini adalah konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, dan di konten kedua saya ingin membahas tentang pertandingan antara Liverpool versus Chelsea yang dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 0-1. Luar biasa ya teman-teman, Chelsea masih belum terkalahkan sejak dilatih oleh Thomas Tuchel. Dan secara total, Chelsea hingga pertandingan dini hari tadi belum terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Kok 11? Iya, ada satu game. Pada saat memang Chelsea masih dilatih oleh Frank Lampard, pada saat Chelsea menang lawan Luton saya kira ya, di Piala FA. Tapi setelah itu kan Tuchel mengambil alih, dan di bawah Tuchel memang 10 game terakhir Chelsea belum kalah. Dan dalam 10 game terakhir tersebut mereka banyak mencatat clean sheet. Artinya apa? Tuchel membenahi sektor paling lemah di Chelsea, yakni sektor pertahanan. Sekarang Tuchel coba untuk membenahi sektor penyerangan, karena tengah kita lihat kan aman-aman saja. Permainan Chelsea sekarang dari segi serangan lebih sering dibangun dari lini tengah mereka daripada hanya mengandalkan permainan dari kedua sektor flank. Jadi ada sedikit variasi pada saat Chelsea melakukan serangan. Jadi tidak perlu juga harus terus-menerus memberikan bola itu ke salah satu sektor sayap. Tapi ketika ada variasi serangan, disitulah para pemain tim lawan akan sulit membaca permainan dari Chelsea. Dan saya pertama-tama ingin memberikan juga ya beberapa data dan fakta yang telah saya catat nih teman-teman. Biasanya kalau saya menjadi komentator di televisi juga, saya selalu membawa catatan. Dan ini saya catat informasi bagi teman-teman, ini sangat penting. Dari pertandingan antara Liverpool versus Chelsea yang dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 0-1, berarti Liverpool telah kalah 5 kali berturut-turut di kandang mereka sendiri yang merupakan rekor, dan pada saat mereka kalah 5 kali berturut-turut ini, Liverpool hanya bisa mencetak 1 gol, itu pun bukan dari open play. Benar kan? Salah yang mencetak gol lawan Manchester City. And then what else? Chelsea bisa menang di Anfield setelah 7 tahun. Artinya ada pelatih-pelatih lain yang coba juga untuk membawa Chelsea meraih kemenangan di Anfield tapi gagal. Tuchel berhasil. Total 8 kemenangan yang bisa dicatat oleh Chelsea dari 11 pertandingan yang mereka tidak terkalahkan. 10 diantaranya dengan Tuchel. Ya belum lagi beberapa pertandingan yang diakhiri Chelsea dengan clean sheet seperti pertandingan dini hari tadi. Jadi luar biasa perubahan yang dilakukan oleh Tuchel sejak ia melatih Chelsea. Ini perubahan yang membuat Chelsea melesat sekarang. Dari segi peringkat kan, sekarang mereka sudah masuk ke top 4. Liverpool di luar dugaan yang sempat juga memimpin klasmen sementara, akhirnya sekarang terlempar mendekati, belum berada di papan tengah, tapi mendekati papan tengah. Sekarang peringkat untuk sementara Liverpool adalah di peringkat nomor 7, untuk sementara Chelsea berada di peringkat nomor 4, dan Liverpool perlu bekerja keras untuk bisa masuk ke top 4. Apakah bisa? Ya segala kemungkinannya tetap terbuka. Kenapa enggak? Yang penting bagaimana bisa membenahi performa Liverpool yang sekarang ya istilahnya amburadul. Amburadulnya kenapa sih? Karena jangankan menghentikan pemain-pemain tim lawan mencetak gol saja susah. Padahal kita tahu bahwa kemampuan Liverpool adalah untuk mencetak banyak gol melalui open play, ya. Kekuatan Liverpool berada di trio Firmansyah mereka. Kekuatan Liverpool lainnya berada di lini pertahanan mereka. Pada saat ada Virgil van Dijk. Jadi memang kekalahan demi kekalahan yang sekarang mulai dialami Liverpool juga adalah karena begitu banyak pemain mereka yang cedera. Itu pertama, ya kan, terutama di lini pertahanan. Sehingga mereka sering lebih banyak kemasukan gol pada saat mereka kalah ataupun pada saat mereka menang. Kedua adalah mulai menurun performa dan kerjasama di antara para pemain yang berada di lini depan. Trio Firmansyah tersebut. Saya tidak mengatakan hilang kerjasamanya, tapi menurun. Dan bisa dilihat dari produktivitas mereka yang juga menurun musim ini. Liverpool perlu kemenangan lawan Chelsea. Karena kan di pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka kalah di kandang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus masuk ke top 4. Untuk bisa masuk ke top 4 zone, mereka harus mulai meraih kemenangan. Jadi pertandingan lawan Chelsea adalah pertandingan yang krusial dan vital. Sebaliknya bagi Chelsea, ya mereka juga minimal ingin meraih poin di Liverpool. Karena kan ya tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa rekor Chelsea pada saat bermain di Liverpool tidak baik. Musim lalu juga mereka dibantai kan 5-3 atau 5-2 tuh saya lupa. Tapi musim ini
Beda total karena ada Thomas Tuchel. Dan yang menarik bahwa duel ini bukan hanya duel antara Liverpool dan Chelsea, tapi juga duel antara dua pelatih asal Jerman yang sama-sama pernah melatih Borussia Dortmund. Memang Klopp lebih sukses di Borussia Dortmund dan Klopp juga sukses di Liverpool. Tapi ternyata Tuchel bisa mengungguli Klopp. Kenapa? Karena secara taktik Tuchel lebih pintar. Saya bukan mengada-ngada setelah saya mengatakan bahwa Tuchel lebih pintar. Karena memang terlihat permainan Chelsea taktis. Chelsea tidak melakukan pressing, Chelsea tidak menerapkan high line of defense, Chelsea tidak banyak menguasai bola. Tapi Chelsea, para pemainnya pada saat menguasai bola cepat melakukan serangan ke pertahanan Liverpool. Kenapa mereka lakukan itu? Karena Liverpool tidak diperkuat oleh para pemain inti mereka di lini pertahanan. Kita ingat di game pertama antara kedua tim ini kan Liverpool bisa menang di kandang Chelsea karena Liverpool kan punya pemain-pemain terbaik mereka dalam pertandingan itu. Plus juga kita tahu Christensen diusir dalam pertandingan itu. Jadi without any further delay, yuk saya ingin membahas ya jalannya pertandingan ini. Pertama-tama dari lineup, dari Liverpool, Alisson, Fabinho dan Kabak. Waduh, mengerikan ya duet kedua center back ini. Dan beruntung juga bagi Liverpool bahwa Chelsea cuma mencetak 1 gol karena memang Alisson bermain bagus di game ini. Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, and then Thiago masih belum improve permainannya. Wijnaldum dan Curtis Jones terlihat jelas Liverpool kehilangan Henderson, Salah, Firmino dan Mane. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kerjasama di antara para pemain ini menurun dan juga produktivitas mereka ikut menurun. From Chelsea ya, saya selalu ingin menunggu lineup dari Chelsea ini seperti apa karena Tuchel sering melakukan rotasi di game ini. Jorginho and Kante yang dipilih di tengah. Ya, duet yang saya kira bisa saling melengkapi dalam menjalankan perannya di atas lapangan. Mason Mount and Ziyech di depannya. Timo Werner sebagai striker, so not Giroud and not Tammy Abraham. Ben Chilwell lagi dipilih, bukan Alonso. Kemudian Reece James, yes, saya lebih suka Reece James terus terang teman-teman. Saya selalu jelaskan Reece James is a good player. Cuma memang ia perlu meningkatkan kemampuannya untuk bermain cerdas. Rudiger, Christensen, and Cesar Azpilicueta. Ini saya kira trio terbaik sekarang ini buat Chelsea. Daripada Zuma, kita tunggu nanti Silva bisa mendapatkan tempatnya lagi atau tidak ya. And then Mendy, save hands from Mendy throughout this game. How was the game? Saya melihat bahwa para pemain Chelsea tidak langsung ingin menguasai bola. Mereka memberikan sebetulnya peluang kepada para pemain Liverpool. Tapi ketika para pemain Chelsea mendapatkan bola tersebut, mereka cepat memberikan umpan menuju ke lini pertahanan Liverpool dengan mengandalkan long ball and direct pass. Sebetulnya di menit kedua atau 3 tuh Werner sudah mendapatkan peluang tuh ya untuk menciptakan sebuah scrimmage di lini pertahanan Liverpool. Tapi sayang umpannya itu tidak akurat menuju ke rekan yang lain dan Werner juga dianggap telah berada dalam posisi offside. And then Liverpool actually hampir skor kan. Salah memberikan umpan ke Robertson tapi tendangannya off target. And then what happened? Chelsea lagi-lagi pada saat dapat bola kirim aja jauh. Chilwell kirim bola jauh. Werner kotak-katik bola ya. Kita lihat Fabinho kewalahan untuk mengatasi long ball dari para pemain Chelsea. Sayang tendangan Werner tidak on target. Terus apalagi yang perlu Liverpool lakukan? Terus pressing. Liverpool ini melakukan pressing. High line of defense. Tapi mereka lupa bahwa Chelsea mengandalkan permainan cepat pada saat mereka melakukan counter dengan memberikan umpan secara cepat juga. Siapapun yang berada di depan perlu siap. Dan siapapun yang berada di depan dalam pertandingan ini terlihat siap. Apakah itu Ziyech, Werner, atau juga Mason Mount pencetak gol. Chelsea seharusnya sudah bisa mencetak gol kan. Pada saat Jorginho yang memberikan umpan, long ball lagi, direct pass, melewati Fabinho. Werner sudah melakukan pergerakan yang pas, yakni onside, tapi sayang Ziyech hanya beberapa senti mungkin saya kira berada dalam zona offside. Maybe just few millimeters, tapi ya offside is offside. Maka itu VAR ini kejam juga ya teman-teman, hanya beberapa senti atau milimeter saja. Ya pokoknya kalau offside ya offside. Itulah yang namanya teknologi. Tidak bisa dinego istilahnya. So what can Liverpool do? Liverpool harus melakukan serangan lebih terstruktur. Harus bisa menciptakan peluang on target. Hampir saja Liverpool mencetak gol dari Mane. Salah mengirimkan umpan yang cantik sebenarnya setelah mendapatkan umpan sebelumnya dari Wijnaldum. Sayang Mane miss kick. Padahal dia sudah berada dalam posisi yang menguntungkan untuk shooting. Seandainya Mane melakukan kontrol dulu baru shooting mungkin saja
Mane bisa mencetak gol atau memaksa Mendy bekerja keras untuk menepis peluang yang seharusnya bisa diciptakan oleh Sadio Mane. But pertandingan kan masih di menit-menit awal. For Chelsea, mereka tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mencetak gol. Setelah gol dari Werner dianulir, kita lihat bagaimana lagi-lagi nih Liverpool pada saat membangun serangan, mereka sering kehilangan bola. Trent, saya perhatikan, dia membangun serangan. Ia memberikan umpan yang bisa juga direbut oleh para pemain Chelsea. Kemudian bola diberikan kepada Kante. Pada saat Kante mendapatkan bola tersebut, terlihat ia tidak ingin lama menguasai bola tersebut, tapi ia langsung memberikan umpan ke depan. Ada siapa? Ada Mason Mount. Ngeri gak? Sebelumnya Werner yang lebih banyak berada di depan. Tiba-tiba ada Mount. Pernah juga ada Ziyech. Tiba-tiba ada Mason Mount. Dan Mason Mount melakukan pergerakan individual yang tidak bisa juga dibaca oleh Fabinho. Ada Trent yang mulai recover kembali ke belakang. Tapi sebelumnya kan Trent tidak ada di sana. Jadi Mount bisa dengan mudah mengontrol bola tersebut terlebih dahulu. Melakukan pergerakan untuk mencari angle sebelum ia shooting. Dan ia shooting secara akurat. Melakukan placing, bola sedikit melengkung. Pokoknya menjebol gawang dari Alisson. What a goal from Chelsea. Apakah Chelsea perlu bertahan setelah mencetak gol ini? Saya tidak melihat Chelsea bertahan, tapi mereka menunggu untuk mendapat penguasaan bola tersebut. Jadi untuk menunggu mereka perlu juga merapatkan barisan yang penting di lini tengah. Karena Ziyech dan Werner dan juga Mason Mount lebih banyak berada di depan. Sebelum gol dari siapa ini? Mount, sebetulnya kan ada juga tuh peluang dari Azpilicueta untuk mencetak gol saat Reece James memberikan umpan. Nah, jadi artinya apa? Para pemain Chelsea pada saat mendapatkan bola terlihat lebih efektif dalam urusan membangun serangan dan melakukan tendangan atau sundulan ke arah gawang dari Alisson, beda dengan para pemain Liverpool yang kesulitan untuk melakukan attempt on goal. Apalagi untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Dan saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari Liverpool di game ini di babak pertama. Dan babak kedua baru saya lihat pada saat sebelum pertandingan berakhir, mungkin menit ke-85 atau 86, sundulan dari Wijnaldum yang pas mengarah ke Mendy. Dan Chelsea bisa saja mencetak gol tambahan kan, karena ya tadi itu yang saya katakan, pada saat dapat bola mereka akan menyerang. Jadi mereka hanya cari momen nih, kapan bisa menguasai bola. Pas dapat bola, efektivitas mereka luar biasa. Mason Mount yang menjadi otaknya. Kita lihat ada sebuah peluang ya sebetulnya dari Ziyech, ia hampir saja tuh mencetak gol. Tapi kan kita lihat ada clearance yang bisa dilakukan oleh pemain Liverpool. Saya kira Trent atau Robertson itu, saya lupa. Tapi lihat dong pergerakannya seperti apa. Chilwell ke Mount, Mount kasih ke Chilwell lagi, shooting ke Chilwell, kemudian di save oleh Alisson tapi ke Ziyech. Ziyech coba untuk cetak gol, ya ada pemain Liverpool yang melakukan clearance. Dan hampir saja juga Werner mencetak gol. Kan kita lihat lagi true pass lagi itu dari Mason Mount, tapi bisa di save oleh Alisson. Jadi yang perlu kita catat di pertandingan ini bahwa Alisson banyak melakukan save yang krusial untuk menghalangi para pemain Chelsea mencetak gol tambahan. Sedangkan dari Liverpool kita melihat sepertinya para pemain kelelahan atau mungkin kepercayaan diri mereka yang sudah jauh menurun dibandingkan di awal musim. Jadi begitu banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan Klopp secara teknis dan juga non-teknis. Bagi Tuchel, so far so good. Timnya sekarang stabil, meraih kemenangan. Tentu kepercayaan diri dari para pemain Chelsea akan meningkat, tapi mereka masih punya jadwal yang padat ke depan. Champions League, FA Cup, English Premier League, dan target mereka saya kira untuk masuk ke top 4 juga tidak akan mudah. Liverpool pun akan berusaha sekuat mungkin untuk masuk ke top 4. Liverpool masih akan lawan Arsenal, masih akan lawan MU. Chelsea juga kita tahu bahwa sisa games mereka juga tidak begitu mudah ya. Kita lihat nih di sini mereka harus lawan Everton, kemudian mereka masih harus lawan Manchester City saya kira di game mereka away, and then masih harus lawan Arsenal. Tapi kita tunggu saja bagaimana perkembangan kedua tim di next games. Well done for Chelsea, well done for Tuchel. Klopp saya kira belum out, tapi Klopp perlu lagi memutar otaknya. Yang pertama secara teknis, kedua secara non-teknis, meningkatkan kepercayaan diri para pemain Liverpool. See you again in next content of channel YouTube Bola Bung Bindar. Jika Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe. Jika Anda belum like, tekan tanda like. Jika Anda belum komentar, berikan komentar yang positif dan bijak. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Bindar. Thanks a lot. No hate, only football. Salam sepak bola.